Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala intinya memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Nikmatus siha wal afiyah wat taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, nikmatul Islam wal iman wal ihsan. Alhamdulillah, pagi hari ini tetap kita bisa melaksanakan rutinitas kebaikan kita, membuka hari kita dengan kebaikan. InsyaAllah apa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kebaikan untuk kita, untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan semoga nanti akhirat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan keluarga beliau hingga hari akhir nanti. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Faqir menghentikan guru kita Al-Habib Nabil Ibn Habib Ammar As-Sagaf melanjutkan pembacaan dalam kitab Kasyafatul Qulub karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, manafa'ana bihi bid-darain amin. Masuk kita dalam bab selanjutnya, yaitu babul fil mahabbah, tentang rasa cinta. Kita selaku hamba Allah yang cerdas telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haruslah mencintai sesuatu yang mana cinta tersebut pastinya harus kembali memberikan manfaat kepada kita. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kita, baik manfaat dunia ataupun manfaat ukhrawiyah. Dan yang paling kita harapkan adalah manfaat ukhrawiyah, cinta yang akan memberikan kita keselamatan di akhirat nanti. Dan jelas cinta yang memberikan keselamatan untuk kita dunia sampai akhirat nanti adalah mencintai hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala sendirinya secara langsung, mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai para salihin, mencintai para ulama, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi, mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sesuai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dengan satu hadis ini sudah cukup memberikan kita penjelasan bahwasanya jangan sampai kita salah taruh rasa mencintai. Kalau kita pengen di akhirat selamat, maka cintailah orang-orang yang sudah dipastikan keselamatannya dunia akhirat. Kalau kita mencintai sesuatu yang sudah kita ketahui hal tersebut tidak akan memberikan manfaat, bahkan mudhar untuk kita dunia akhirat, maka jelas ini adalah orang yang bodoh. Disebutkan di sini, beliau membuka bab ini dengan keutamaan salawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzukira anna rajulan ra'a suratan qabihatan fil badiyah. Disebutkan bahwasanya ada seseorang dia melihat suatu bentuk rupa yang jelek dalam suatu lembah. Maka dia tanya kepada sosok tersebut, "Man anta? Siapa engkau ini?" Qalat ana amalukal qabih. Aku ini adalah amalmu yang buruk. Jadi amal kita ini kalau dia punya bentuk, mungkin bentuknya bisa buruk karena amal kita banyaklah yang buruk, banyak yang buruk. Qala faman najatu minka. Maka orang tadi di saat dia melihat bentuk daripada amalnya yang buruk rupa, dia tanya lagi kepada amal tersebut, maka bagaimana cara aku selamat dari? Jangan sampai amalku ini menjerumuskan kepada neraka. Bagaimana caranya? Qalat, maka itu amal menjawab, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelamatkannya adalah salawat kita pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu alayya nurun 'ala as-sirat. فمن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 عاما. Salawat kepadaku itu ibaratkan cahaya yang Allah berikan di saat kita melintasi jembatan Sirat. Barang siapa bersalawat kepadaku khususnya di hari Jumat 80 kali, maka Allah akan ampuni bagi dirinya
dosa 80 tahun. Luar biasa keutamaan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cerita satu lagi tentang salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukiya anna rajulan kana ghafilan 'an salati ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang dia ini banyak lupa untuk bersalawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya luar biasa, ini peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung kepada orang tersebut. Suatu malam dia bermimpi bertemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yaltafit ilaih, tapi dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menoleh kepada orang tersebut. Ini menyedihkan. Akhirnya orang tadi langsung tanya pada Rasul dalam mimpinya, "Kaifa la ta'rifuni wa ana rajulun min ummatik ya Rasulullah, bagaimana kau tidak mengenali diriku padahal aku ini salah satu orang daripada umatmu?" Wa qad rawal ulama annaka a'raf bi ummatika min al-walidah bil walad. Ulama umatmu telah meriwayatkan darimu wahai Rasul bahwasanya engkau itu sangat tahu dengan umatmu melebihi pengetahuan seorang ibu terhadap anaknya. Kenapa kau tidak tahu padaku wahai Rasulullah? Ini ucapan orang tersebut. Faqala sadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tersebut benar. Ulama yang meriwayatkan hal tersebut benar, walakin annaka la tadhkuruni bis shalah. Fa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya. Nabi kau itu tidak bersalawat kepadaku dan pengetahuanku terhadap umatku itu tergantung sebanyak apa salawat mereka kepadaku. Semakin banyak salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun akan semakin kenal kepada orang tersebut. Tapi sebaliknya kalau dia salawat dikit, bahkan dia tidak bersalawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan kita pengen dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu cara paling utamanya adalah banyak-banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya thumma tabahar rajul, akhirnya ini orang bangun wa aujaba ala nafsihi ay yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin 100 marrah. Akhirnya dia mewajibkan pada dirinya untuk selalu bersalawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari minimal 100 kali. 100 kali itu sedikit sebenarnya. Tapi ini dengan 100 kali per hari dia salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ala dzalik, dia lakukan hal tersebut, dia dawamkan. Tsumma ra'ahu ba'da dzalik. Setelah beberapa waktu dia mimpi ketemu Nabi lagi. Faqala a'rifuka al-an wa ashfa'lak. Sekarang aku tahu pada dirimu wahai umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan memberikan syafaat bagi dirimu. Ya annahu sara muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ini orang telah menjadi orang yang membuktikan cinta dia pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari cerita ini bisa kita ketahui bahasanya salah satu hal yang membuat kita dikenal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah banyak-banyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti cinta kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah banyak-banyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya amalan yang pasti diterima Allah Subhanahu wa taala adalah salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selain beliau mengetahui umat yang banyak-banyak salat pada beliau, Rasulullah pun akan membalas salawat orang tersebut. Dalam hadis disebutkan, "Ma min ahadin yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Maka Allah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang dari umatku melantunkan salawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku kepadaku sampai aku bisa membalas salawat orang tersebut. Jadi kalau kita bahas tentang keutamaan salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sangat luar biasa. Kita di Palembang luar biasa makmur dengan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelaksanaan maulid yang kita laksanakan, pasti lisan kita basah untuk salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu walaupun orang tidak ikhlas, orang sombong dalam salawat sudah pasti tetap diterima amalnya. Tapi yang kita harapkan, yang kita usahakan jelas salawat kita benar-benar tulus murni karena cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu artinya doa. Jadi as-shalah, jadi mufrad kata satu dari salawat itu salat. Salawat itu jamaknya. Kalau salawat datang dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa rahmat, ampunan. Kalau dia datang dari malaikat itu berupa istighfar. Kalau dia datang dari manusia itu berupa tadarrur dan doa.
Jadi kalau Allah bersolawat pada hambanya, artinya Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat bersolawat kepada umat Nabi Muhammad kepada seseorang, maka malaikat memberikan istighfar. Dan kalau kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala bersolawat, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya apakah Rasulullah membutuhkan sholawat kita, apakah Rasulullah membutuhkan doa kita, tentu jawabannya tidak. Terus kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak-banyak salawat kepada beliau? Ini bentuk cinta Rasulullah pada kita selaku umatnya. Karena manfaat dari salawat tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jelas dengan banyak salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu hal lagi yang membuktikan cinta kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam khususnya dan cinta pada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sifat taat, ittiba, mengikuti. Dengan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu kita telah membuktikan cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad pada umatmu, jikalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syarat mutlak dalam bentuk cinta kita, bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan semua larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana itu semua sesuai dan sejajar, artinya sama, itu adalah perintah dari Allah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Rasulullah sampaikan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, walaupun bukan bentuknya Al-Qur'an. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah tidak mungkin berucap sesuai hawa nafsu beliau. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita dapatkan? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, selain itu Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Jadi luar biasa apa yang kita dapatkan dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Allah mencintai hambanya? Dengan kita ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ittiba pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mencintai hambanya? Hubbullah lil mu'minin, thana'uhu 'alaihim wa thawabuhu lahum wa 'afwuhu 'anhum wa in'amuhu 'alaihim bi rahmatihi wa ismatihi wa taufiqihi. Dengan cara Allah memuji hambanya, Allah sebut hamba yang Allah cintai tersebut di hadapan para malaikat, di hadapan para makhluk Allah yang berada di langit. Dengan cara Allah berikan pahala yang luar biasa pada hamba yang dicintainya. Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah selalu arahkan dia kepada kebaikan. Kalau kita pengen lihat apakah Allah mencintai kita, lihat apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita melakukan kebaikan, terarahkan kepada kebaikan, insya Allah itu sebagai bukti Allah mencintai kita. Tapi kalau kita malah sibuk dengan hal yang sia-sia, apalagi maksiat, bisa jadi itu tanda Allah berpaling dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sesuai hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, kalau Allah mencintai hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril, dan Allah katakan pada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku si fulan, maka cintailah hambaku tersebut. Akhirnya Jibril mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril yunadi fi ahlis sama, dia serukan kepada semua penghuni langit, yang mana kita tahu penghuni langit adalah orang-orang saleh. Jibril katakan pada mereka, wahai penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan, Allah mencintai si fulan, fa'ahibbu, cintai orang tersebut. Semua penghuni langit akan mencintai orang tersebut. Fayudha lahul qubul fil ard, maka ini orang tanda dicintai dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh semua penghuni langit. Allah taruh penerimaan di hati hamba dalam muka bumi. Jadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada, dia akan diterima oleh manusia.
Itu bentuk cinta Allah kepada hambanya. Terus cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat tadi menyebutkan, yaitu dengan cara ittiba'uhum amrahu wa ithar ta'atihi wa ibtigha'u mardati, dengan cara kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas disampaikan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini agak susah memang. Kita ini seharusnya beramal bukan karena mengharapkan apa imbalan dari amal tersebut. Tapi kalau orang sudah benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia beramal apapun itu memang semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah hal yang paling besar, hal yang paling utama dibanding apapun yang akan Allah berikan daripada pahala ganjaran. Ya, kadang kita beramal sering, ya, kita beramal mengharapkan imbalan-imbalan duniawi, melakukan salat duha biar lancar rezeki, membaca surat Waqiah biar lancar rezeki, bersedekah biar lancar rezeki, tertolak dari bala. Apakah bagus kita mengharapkan pahala-pahala imbalan-imbalan dari Allah tersebut? Ya, kita minta dari Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau orang sudah levelan yang sangat-sangat luar biasa, yang benar-benar dia menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, dia beramal apapun itu, inti utamanya adalah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Rabi'ah Al-Adwiyah rahimahullah, kita tahu beliau seorang sufiah luar biasa dari kalangan tabi'in. Beliau pernah mengatakan, kalau aku disuruh memilih antara masuk surga tapi tidak dapat ridha Allah, atau masuk neraka tapi dengan keridhaan Allah, maka aku lebih milih masuk neraka tapi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hiraukan apa yang akan dia rasakan daripada rasa sakit dan lain sebagainya, tapi yang penting di situ ada kecintaan, ada keridhaan dari hal yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu misal di neraka ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sesakit apapun yang dia rasakan di neraka tidak akan ada apa-apanya dibanding keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah level yang luar biasa. Qala al-Imam fi Ihya'ihi, Imam Ghazali pun mengatakan dalam kitab Ihya' Ulumuddin, man idda'a arba'an ghaira arba'in fa huwa kadzdzab. Barang siapa mengakui dia punya 4 hal tapi tanpa bukti 4 hal, maka dia adalah pendusta. Man idda'a hubbal jannah wa lam ya'mal bit-tha'ah fa huwa kadzdzab. Barang siapa mengaku-ngaku dia mencintai untuk masuk surga tapi dia tidak beramal ketaatan, maka dia telah dusta. Jelas syarat utama masuk surga adalah dengan amal saleh yang mana di situ akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man idda'a hubban nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yuhibbil ulama wal fuqara fa huwa kadzdzab. Barang siapa mengaku-ngaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mencintai ulama, tidak mencintai orang-orang fakir, tidak mencintai hal-hal yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pendusta. Jadi syarat di antara syarat bukti kita cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai semua hal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama Rasulullah cintai, para salihin Rasulullah cintai, terkhususnya para keluarga Nabi, para sahabat Nabi. Mereka semua orang-orang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, otomatis pasti mencintai semua hal yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita mencintai siapa fulan, pasti kita mencintai apapun yang dia sukai, mencintai gayanya, mencintai keluarganya, mencintai apapun yang dicintai oleh orang kita cintai tersebut. Maka kalau cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan dipisah-pisahkan apapun yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia pisah-pisahkan atau dia tidak mencintai apa yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pendusta. Wa man idda'al khaufa minan nar wa lam yatrukil ma'asi fa huwa kadzdzab. Dan orang yang mengaku takut masuk neraka tapi dia tidak meninggalkan maksiat, maka dia pendusta. Wa man idda'a hubballah wa syaka minal balwa fa huwa kadzdzab. Dan terakhir, barang siapa mengaku cinta Allah tapi dia banyak mengeluh atas kesulitan yang dia hadapi di dunia ini, maka dia pendusta. Jadi kita harus menerima apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita menerima semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, dengan perasaan ikhlas dan ridha. Kalau kita banyak mengeluh, berarti kita tidak mencintai apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa alamatul mahabbah muwafaqatul mahbub wa ijtinabu khilafihi. Dikatakan di sini, alamat cinta adalah kita menyerupai, menyamai
orang yang dicintai tersebut dan menghindari apapun yang tidak sama dengan apa yang dia cintai tersebut. Ya, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti kita menyamai gaya hidup kita dengan gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari pakaian, dari tata cara perilaku, dari cara bertutur kata dan semuanya pasti kita akan menyamai orang yang kita cintai. Fukiya diceritakan anna jama'atan dakhalu ala Shibli rahimahullahu ta'ala. Ada satu kelompok, mereka ini bertamu kepada Al-Imam Shibli rahimahullah. Faqala man antum? Imam Shibli katakan kepada kelompok jemaah tadi, siapa kalian? Mereka menjawab, qalu nahnu ahibbau, kami ini pecinta wahai imam. Kami orang-orang mencintai dirimu wahai Imam Shibli. Akhirnya Imam Shibli datang kepada mereka, wa ramahum bil hijarah. Langsung tiba-tiba Imam Shibli melempar batu kepada kelompok tadi. Akhirnya ya mereka kabur karena dilempari batu oleh Imam Shibli. Faqala bima tahrabuna minni? Kenapa kalian kabur dari aku? Aku lempar batu ini. Apa kata Imam Shibli? Lau kuntum mahibbai lama farartum min balai. Kalau kalian benar-benar cinta kepadaku, kalian tidak akan kabur dari ujian yang aku berikan ini. Jadi belum melempar batu itu menguji apakah benar-benar loyal mereka daripada Imam Shibli, apakah benar-benar setia cinta pada Imam Shibli, baru dapat ujian dikit lah sudah kabur. Nah jadi kalau kita mencintai sesuatu, apapun ujian, apapun kesulitan, apapun kesusahan yang kita hadapi di saat mencintai hal yang kita cintai, pasti kita akan hadapi itu semua dengan perasaan ikhlas. Thumma qala Shibli rahimahullah, beliau lanjutkan ucapan beliau Imam Shibli, ahlul mahabbah syaribu bi ka'sil widad. Fadaqat alaihimul ardu wal bilad wa arafullaha ka ma'rifatihi. Kalau orang yang benar-benar mencintai itu, mereka para ahli pecinta itu, mereka telah meminum daripada minuman yang memabukkan. Artinya mereka akan mabuk dengan cinta mereka dan mereka akan lupa dengan dunia. Ini levelan cinta yang sangat luar biasa. Unta itu disebutkan di sini. Yugal innal ba'ir idza sakara la ya'kulul 'alafa 40 yauman. Unta itu kalau dia sudah mabuk cinta, artinya dia sudah pengen mendapatkan suatu pasangan, maka dia bisa untuk tidak makan pakan dia selama 40 hari. Karena mabuk cinta tersebut. Walau humila alaihi ad'afu ma yahmiluhu lahamilahu. Misal kita berikan beban kepada unta yang sedang mabuk cinta itu, beban yang sangat banyak, yang melebihi kapasitas biasanya, tetap dia bisa bawa. Li'annahu idza haja fi qalbihi dzikru mahbubihi la yuhibbul 'alaf wa la ya'ya min al-hamli tsaqil. Ya, karena dia kalau sudah benar-benar mabuk dengan cinta dalam hati si unta tadi, maka dia jadi tidak cinta dunia, ya lupa untuk makan, lupa untuk mengapa-ngapain ya. Dan dia tidak akan capek dengan beban apapun yang dia bawa. Karena apa? Karena dia rindu dengan yang dia cintai tersebut. Ini kalau binatang. Bagaimana kalau kita mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku cintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan melupakan dunia, sibuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan orang yang dia cintai. Wa an Ali karramallahu wajhah qala man ishtaqa ila al-jannah sara'a ila al-khairat wa man khafa an-nar naha nafsahu 'anil syahawat wa man tayaqqana bil maut hanat alaihi ladzat. Imam Ali mengatakan, barang siapa merindukan surga, dia akan bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan orang-orang yang takut neraka, dia akan mencegah dirinya daripada mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang meyakini kematian, dia tidak akan merasakan kelezatan dunia. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita diberikan cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan manfaat dari cinta tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.